Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita berikan pujian, kita berikan penyembahan kepada Allah kita. Mari, kita akan mulai ibadah ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik. Kalau kami ada saat ini, kami tahu ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Itulah ucapan terima kasih kami dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuh hidup kami dalam tangan-Mu, baik kami pelayan-pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu, semuanya menyerahkan sepenuh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Dia telah mati bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
memuliakan Kau Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat kami tinggikan nama-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, sembah Tuhan dengan pujian ini. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi-Mu Tuhan, amin, segala pujian, hormat dan kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan lanjutkan pujian kami dan sorak-sorai ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, suasana surga turun atas kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan kita hebat, Tuhan kita maha kasih, Tuhan kita yang mengasihi kita, memberkati kita, melindungi kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui, dan hari ini kita ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada sore hari ini kita belajar mengenai sosok pribadi yang bernama Lydia. Ya, yang punya nama Lydia jangan senyum-senyum ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Karena kisah mengenai Lydia ini tidak banyak ditulis dalam Alkitab, tetapi kita harus tahu ya tokoh-tokoh dalam Alkitab berkaitan dengan visi gereja kita. Kita memilih kehidupan dan keberuntungan. Dari tokoh-tokoh itulah kita belajar mengenai hidup supaya kita punya kehidupan dan keberuntungan. Hidup yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Ya, Bapak Ibu bisa buka dan kemudian kita membaca bersama-sama kisah ini ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Amin.
Itu saja Bapak Ibu. Beritanya itu saja. Tapi saya harus menyampaikan mengenai pribadi Lydia ini supaya ada makna yang bisa kita ambil. Korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari, aplikasinya Bapak Ibu. Karena itulah yang membentuk hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Lydia dalam Kisah Para Rasul ini, kalau saya membaca satu ayat dalam ayat 13, pada hari Sabat kami, artinya Paulus dan Silas, keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi. Ini kita perhatikan ya. Menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Kemudian ayat 14 yang Bapak Ibu tadi baca. Salah seorang perempuan itu bernama Lydia. Nah ini Bapak Ibu. Jadi seorang perempuan berasal dari Tiatira. Siapa Lydia itu? Dia perempuan dari Tiatira. Tiatira itu adalah Turki bagian barat, sekarang ini Turki bagian barat, dan sekarang itu bernama kota Akhisar, Turki. Itu Tiatira. Ya. Lydia ini dari Tiatira. Dan kemudian tinggal di Filipi bertemu dengan Paulus. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat di bagian ini Bapak Ibu dan Saudaraku, muncul pertanyaan kan? Dari sekian banyak perempuan itu, mengapa hanya disebutkan Lydia? Tentu menarik kan Bapak Ibu. Kenapa bukan perempuan yang lainnya yang ada di situ yang juga duduk bersama-sama? Tapi kenapa Lydia? Jadi mengapa? Mengapa penulis Kisah Para Rasul ini, yaitu Lukas yang nulis, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, kemudian mencatat mengapa Lydia? Tentu ada hal yang istimewa yang bisa diceritakan di dalam Kisah Para Rasul ini. Ya. Sebelum saya menyampaikan Lydia ini tinggal di kota Filipi yang berasal sebelumnya dari Tiatira. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kota Filipi ini catatan sejarah, kota ini tidak punya rumah ibadat. Rumah ibadat Yahudi, sinagog, itu enggak ada. Kenapa? Karena kurang 10 kakak. Jadi aturannya untuk berjemaah itu 10 kakak baru bisa mendirikan rumah ibadat. Jadi tempat sembayang yang tadi kita baca adalah tempat sembayang seadanya di tepi sungai. Di tepi sungai di situ. Sekaligus sungai ini dijadikan ritual untuk pembasuhan yang disebut ablusi, pembasuhan. Ya. Kalau yang senang belajar mengenai teologi, ablusi ini dibagi 2 Bapak Ibu. Yaitu pembasuhan. Kalau orang berdosa, bukan berdosa tapi kalau orang najis, ya. Kan hukumnya orang Yahudi itu kalau misalkan orang kena mayat, ya, kena mayat atau perempuan yang dalam lelehan menstruasi, ya kan, hukumnya kan harus dibasuh. Itu ablusi. Ablusi itu ditenggelamkan seluruh tubuhnya. Ya. Ditenggelamkan seluruh tubuhnya. Karena dia tidak boleh beribadah kalau belum ada ritual ini. Jadi yang kedua kalau mereka mau makan atau kalau mereka
Setelah dalam perjalanan jauh mau menuju ke suatu tempat, maka kakinya itu harus dibasuh. Makanya murid-murid Tuhan Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ketika mereka makan dan kemudian mereka tidak membasuh tangan. Ada ceritanya kan Mbak Vera ya? Mengapa muridmu kok nggak basuh tangan? Nah itu karena tradisi itu tadi Bapak Ibu. Membasuh tadi. Jadi ablusi ini ada dua. Yang pertama karena kenajisan supaya dia diperkenan kembali untuk beribadah. Kisah mengenai orang Samaria, ya, kisah mengenai orang Samaria, ada orang yang turun dari mana itu? Yerusalem ke Yeriko kan? Dan kemudian orang itu dirampok habis-habisan, ya kan? Dirampok habis-habisan, kemudian datanglah orang Lewi, ya, datanglah orang imam. Imam kemudian nggak menyentuh karena dia nggak tahu apakah orang ini mati apa enggak. Sebab Alkitab mencatat bahwa orang ini adalah dibiarkan setengah mati, kan dia nggak tahu kalau orang ini mati dan kemudian nyenggol maka dia najis. Begitu pula dengan orang Lewi yang datang. Tapi kemudian datanglah orang Samaria yang kemudian membawa orang ini dan kemudian mengangkutnya ke penginapan untuk diberi obat. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka merasakan kalau mereka najis, mereka punya kerugian besar kalau dia tidak bisa mengikuti tata cara ibadah. Maka di sungai ini kemudian kalau mereka kesenggol ya, atau saya habis nyentuh jenazah dan kemudian saya megang orang lain, maka orang lain pun juga najis. Harus dibasuh juga dengan ablusi ini. Nah, sungai itu dijadikan pembasuhan. Dan di tempat itulah Bapak Ibu berkumpul orang-orang yang tidak punya rumah ibadat untuk ibadah. Dari sini bisa menarik pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi ini kisah tidak mungkin kemudian hanya tercatat begitu saja tanpa dampak bagi kita. Lydia dengan perempuan-perempuan itu sedang ada di sungai itu. Sedang ada di pinggir sungai itu yang Paulus beserta dengan Silas pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Karena bentuknya agak lain Bapak Ibu. Oh itu pasti tempat ibadahnya Yahudi walaupun dia darurat. Bukan sinagog tadi. Bukan rumah ibadat yang permanen, yang enggak ada. Bisa narik pelajaran Mbak Vera? Sudahkah kita punya semangat beribadah Bapak Ibu? Sudahkah kita punya semangat beribadah ini? Ini pelajaran Bapak Ibu. Lydia itu kemudian ada di antara perempuan-perempuan itu yang sedang duduk. Tentu yang pertama, dari sini kita bisa melihat bahwa siapa Lydia ini? Lydia ini adalah penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi yang kemudian pada hari itu Rasul Paulus dan Silas memberitakan bukan Yahudisme, tapi memberitakan tentang Kristus yang ditolak oleh orang Yahudi. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah ini, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah bukan secara, artinya bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi percaya kepada Yahudi atau Yudaisme.
yang pada saat itu menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Lydia yang kuat ini, yang disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah penganut Yahudi ini, kemudian Tuhan bukakan hatinya, tapi belum percaya kepada Tuhan Yesus ya ini ya. Tapi kemudian dibukakan hatinya, firman Tuhan berkata tadi, dibukakan hatinya, sehingga dia mau menerima pengajaran Paulus, yang saat itu adalah banyak orang menolak. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin punya iman yang bertumbuh tanpa kita belajar mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Lydia ini dibukakan hatinya. Walaupun Allah itu sangat tahu, seperti yang tadi pagi saya sampaikan, mengenai Abram, bukan Abraham ya, mengenai Abram, Allah sangat menghormati kebebasan pilihan dalam kehidupan Abram. Begitu pula dengan Lydia. Allah sangat menghormati kebebasan Lydia untuk menerima dalam keyakinannya. Sangat kuat, orang Yahudi sangat kuat Bapak Ibu. Bahkan sampai dengan sekarang pun mereka menunggu Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mereka menolak Yesus. Tapi kita lihat di sini, Lydia ini kemudian mau menerima Yesus. Jadi ini adalah orang yang sangat kuat karena firman Tuhan berkata adalah orang yang beribadah kepada Allah. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kalau sampai kemudian Lydia ini percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang disebut sebagai anugerah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus yang Bapak Ibu imani, itu bukan karena kita hebat, tapi itu karena anugerah Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, saya punya banyak beberapa ya orang lah Bapak Ibu ya. Baik yang di persekutuan doa, di GBT, itu ada beberapa orang yang bukan berasal dari keluarga Kristen. Saya pernah tinggal satu kamar dengan seseorang yang dulunya itu orang Muslim Bapak Ibu. Dan kemudian dia percaya, wah getol sekali sekarang dia berusaha untuk menyampaikan kabar baik yang dia sudah terima. Ya, saya satu kamar kemudian dia cerita. Ya, pada waktu istirahat itu, setelah selesai acara kemudian kami istirahat, tapi dia berkata, Pak Rudi sebentar ya saya mau Zoom. Dan kemudian dia Zoom dengan TikTok itu dan kemudian banyak sekali, karena dibuka untuk umum, banyak sekali pertanyaan saya tinggal mendengar aja, wah hebat nih orang ini. Jadi banyak sekali orang dari luar itu yang bertanya kepada dia Bapak Ibu. Dan dia jawab hal itu. Jadi bukan hal yang mudah untuk membuka hati untuk menerima Yesus. Apalagi dengan trademark ya, dengan apa itu ya, dengan label bahwa Yesus anak Allah. Nah, ini. Sulit sekali Bapak Ibu. Tapi itulah, kalau kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Lydia menerima hal itu. Mari coba kita lihat. Kota Tiatira tempat asal Lydia ini adalah kota kecil. Kota Tiatira ini adalah kota industri, ya. Dan kota penyembah berhala, Bapak Ibu. Kota Tiatira ini adalah kota kecil
dan juga kota penyembah berhala. Alasan dia pindah ke kota Filipi bukan karena dia tidak nyaman karena tinggal dengan penyembah-penyembah berhala. Ya. Tapi alasan bisnis. Kota besar di wilayah Makedonia ini. Filipi itu adalah kota besar di Makedonia. Jadi ada wilayah sama dengan Cilacap ya. Kemudian ada kota besarnya di situ. Ya, kan ada beberapa kota besar di Cilacap ya Bapak Ibu ya. Cilacap sendiri terus apa lagi Pak Farah? Sidarja, kemudian ada Majenang ya. Itu kan kota-kota besar. Nah sama seperti itu. Wilayahnya disebut Makedonia dan Filipi ini adalah bagian dari Makedonia. Ini kota yang lebih besar daripada kota Tiatira ini. Alasan dia pindah adalah alasan dia bisnis ini. Jaraknya Tiatira ke Filipi itu 375 kilo. Berarti sini ke hampir ke Bogor Bapak Ibu. Bogor itu 450. Ya. Ke Bandung ya? Mungkin Bandung ya? Ya. Ya. Ada yang pernah ke Bandung nggak? Iya. Pak Toto, Cilacap Bandung ya, 375 ya? Kira-kira gitulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ke Bogor itu saya hitung itu 450 kilo. Jadi jauh Bapak Ibu. Nah, pelajarannya begini Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai apapun perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Bukan karena di Tiatira itu penyembah-penyembah berhala kemudian nggak nyaman saya pindah. Bukan alasan rohani yang sok rohani begitu, enggak. Tapi Lydia pindah karena dia mau mengembangkan bisnisnya dan ternyata di sana dia bertemu dengan Paulus. Dia orang Yahudi ketemu dengan Paulus. Dan Paulus kemudian memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang orang yang disalib, ya, yang karena dialah kemudian Paulus menceritakan bagaimana pemandangan atau penglihatan yang Paulus sudah melihat Yesus. Jadi Tuhan bisa memakai Bapak Ibu dalam alasan apapun Bapak Ibu ada di satu tempat. Bapak Ibu tidak bisa berkata kemudian, saya menyesal pindah ke kota ini. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita tunduk kepada Tuhan, apapun yang kita alami, harus kita yakinkan bahwa kita punya Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Sama dengan Lydia ini. Dia pindah dengan alasan bisnis, tetapi ternyata kemudian dia dipakai oleh Tuhan untuk bertemu dengan Paulus dan akhirnya Lydia ini orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini wanita sukses. Kesuksesan tidak membuat mata hatinya tertutup untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kan udah nyaman kan ya? Ya, Mbak Lesminingsih ya. Saya sukses kok. Saya jadi orang Yahudi, saya tidak percaya ke Tuhan Yesus, saya udah sukses kok. Sekarang saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Udahlah, yang penting saya udah sukses ini. Saya nggak mau ngubah-ngubah dong. Tapi enggak Bapak Ibu. Ayat 15 tolong dibaca. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Terima Paulus, Silas, ayo datang ke rumahku. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya aku ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ayo mampir ke rumahku, tinggal di rumahku. Dia buka rumahnya untuk Paulus dan Silas tinggal di situ Bapak Ibu. Dari sini kita melihat
hatinya sudah dirubahkan. Sudah mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Dia orang yang sukses tapi dia tidak ada di dalam zona yang nyaman bagi dia. Udahlah gini aja lah, ngapain saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia berada dengan perempuan-perempuan itu, dia bisa aja ngusir Paulus. Saya Yahudi loh Paulus, sana. Tapi firman Tuhan tadi berkata, Tuhan membuka hatinya. Ya, di dalam ayat yang ke-14 di bagian terakhir itu, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, ia beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Apakah Bapak Ibu sudah membuka hati? Dengan setiap pemberitaan firman Tuhan, apakah kita sudah membuka hati? Untuk kita diubahkan. Sama dengan Lydia di sini. Jadi kesuksesan tidak membuat mata hatinya tertutup. Ya, tapi dia buka hatinya untuk Tuhan Yesus dan akhirnya ayat 15 berkata, seisi rumahnya dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat sifat-sifat Lydia. Ia seorang Yahudi yang taat beribadah. Ya. Jadi walaupun tadi dikatakan dia seorang Yahudi ya, bukan berarti ini loh yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Walaupun dia seorang Yahudi, tetapi sifat dia adalah taat beribadah. Dari kesibukan dia masih punya kesempatan, dia masih meluangkan waktu dia untuk beribadah. Walaupun nggak punya tempat ibadah. Tapi dia dengan perempuan-perempuan lainnya ada di rumah tempat ibadah ya, di tempat sembayangnya orang Yahudi. Yang kedua, dia mau mendengar Injil. Yang ketiga, dia suka menolong dan memberi tumpangan Bapak Ibu. Yang keempat, ayat yang ke-40 tolong dibaca. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Iya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, saling menghibur, saling mendukung dalam doa. Ini kisah mengenai Paulus dan Silas. Ya. Setelah dia di penjara, Paulus dan Silas itu didera. Ya, setelah didera dan kemudian dikatakan di sini, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, empat sifat ini, walaupun sifat yang pertama adalah dia seorang Yahudi, tetapi pada hakikatnya Lydia adalah seorang yang taat beribadah. Yang kedua, mendengarkan Injil kabar baik. Dan yang ketiga, dia buka pintu rumahnya untuk bisa menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenai seorang perempuan yang bernama Lydia. Amin Bapak Ibu. Saling menghibur kita. Ya. Kalau ada yang susah, kita hiburkan. Kalau ada yang dalam keadaan yang sakit, kita besuk karena tujuan kita adalah menghibur mereka, menguatkan mereka. Ya. Apalagi Lydia ini orang yang sukses. Dia seorang wanita pengusaha kain ungu, ya. Kan sibuk kan? Tapi dia punya sifat-sifat yang menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu. Taat beribadah, mendengarkan Injil, dan suka menolong, memberi tumpangan, dan menghibur mereka yang dalam keadaan susah.
Paulus yang sudah didera itu menghibur seisi rumah itu, Lydia pun juga memberikan tumpangan sebagai kekuatan Paulus. Karena tadi dikatakan, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia karena tahu. Gak mungkin ditolak. Lydia yang menerima Paulus itu adalah satu bentuk hiburan bagi Paulus, kekuatan bagi Paulus dan Silas. Di tengah-tengah keadaan dia yang habis di penjara, habis didera. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih seperti yang Lydia ada di dalam Alkitab ini. Seorang perempuan yang sukses, seorang perempuan yang bisa menjadi teladan bagi kita. Dia taat beribadah, dia mendengarkan firman, dia suka memberikan tumpangan, dia suka menolong, dan dia juga menghibur Paulus yang baru pulang dari penjara yang tidak tahu harus kemana. Tapi dia buka pintu rumahnya untuk memberikan kekuatan, dan dari situlah kemudian Paulus menghibur seisi rumah itu. Ya, Paulus menghibur seisi rumah itu. Tetapi Lydia membukakan pintu rumahnya di tengah-tengah Paulus yang baru keluar dari penjara itu adalah kekuatan dan hiburan bagi Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita naikkan satu pujian pengagungan kita kepada Dia, ungkapan jiwa kita, ungkapan iman kita, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh baik. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami puji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, jam-jam ibadah kami ke depan, Engkau juga telah memberkati kami sehingga kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin setia kepada Engkau Tuhan, semakin taat kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan jam-jam ibadah kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami sepenuhnya hidup dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kuasa Engkau Tuhan. Dan kami percaya Allah yang maha tinggi memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam rumah tangga diberkati, dalam usaha pekerjaan diberkati Tuhan, dalam keluarga diberkati Tuhan, bahkan keluarga besar, anak cucu menantu dimanapun berada, diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.